ya, kita berjumpa lagi di podcast Bersumut TV di Cakap-Cakap di tahun baru ini, di tahun 2023. Kita berharap kalau misalnya tahun ini menjadi tahun yang cerah bagi perpolitikan ataupun pemerintahan lah di tahun 2003 di Indonesia. Ini selamat tahun baru ya Bang, yang sama ya, Bang. Selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun ini ya banyak lah ya perpolitikan kita mengalami banyak kemajuan dibanding sebelumnya. Iya. Setelah kita kemarin udah membahas semua tentang dunia politik 2022, di tahun 2023 ini memang konsentrasi politik ini tidak menurun ya Bang ya Pak ya. Enggak, tensinya makin tinggi malah. Di awal tahun ini sih sudah banyak sekali kejadian-kejadian politik yang menuju Pilpres ini, dramanya semakin menarik ya. Dramanya tensinya makin tinggi. Iya. Karena menuju 2024, 14 Februari itu kan. Betul, dimulai dari beberapa kejadian lah. Daripada pertama itu tiba-tiba KPU menyarankan sistem proporsional tertutup. Ya, lalu betul. ada konsentrasi Wapres di mana mulai bergerak para Wapres. Lalu partai-partai juga sudah mulai bergerak, terutama partai PDIP ya Bang ya, yang PDIP kemarin 50 tahun, betul. tahun ya. Kemudian di situ udah mulai digaung-gaungkan lah. Tapi banyak media yang menunggu, 180 media menunggu katanya Ron. Hari itu akan diumumkan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Rupanya enggak. Karena kan di situ sebelumnya saya juga yakin enggak. Sebelumnya karena masih banyak nanti waktu ke depan ya kan. Iya, mungkin karena sebelumnya Bu Puan Maharani di situ sudah memberitahu bahwa calon presiden sudah di genggaman di Ibu Ketua Umum di katanya. Di kantong Ibu Mega. Iya. Tapi di kantong, tapi nggak dikeluarkan kan gitu. Betul. Nah, kemarin Partai Bulan Bintang juga bikin rapat pimpinan ya kan. Betul. Ya, dengan Pak Yusril Izzar Mahendra sebagai Ketua Dewan Syuro ya. Memang sangat menarik nih awal tahun ini, di mana kita disuguhkan berita-berita politik yang bakal setahun penuh ini bakal sesuai dengan prediksi kita kemarin ya Bang Fal ya. Bakal sangat menarik ya Bang. Sangat menarik. Cakap-cakap juga makin banyak lah topiknya Ron. Iya betul. Dimana bukan cuman, mungkin nanti bisa tambah episode kita Bang ya seminggu ya. Sekali 2 minggu ya malam ya. Dua kali seminggu. Nanti kita datangkan juga kawan-kawan yang punya passion di bidang politik. Betul. Ya, apalagi bisa untuk menambah wawasan bersama ya, wawasan kita juga, wawasan para pencinta YouTube kita kan gitu ya. Iya. Nah, dari beberapa yang menarik ini Bang, memang yang sangat mengejutkan itu satu ya. Itu KPU mengumumkan kalau bisa KPU lebih suka menyarankan bahwa pemilu nanti itu proporsional tertutup. Ini sangat tiba-tiba, seakan-akan langit cerah. Tiba-tiba petir melanda gitu Bang. Iya. Karena nggak ada petir, nggak ada hujan ya Ron ya. Iya. Tiba-tiba ini. Menurut Abang ini kayak mana Bang? Apa sebenarnya proporsional tertutup ini Bang? Ya saya melihatnya sederhana aja Ron, yaitu kembali ke orde baru lah waktu kita dipimpin oleh rejim Soeharto gitu. Sederhananya seperti itu. Jadi waktu itu kan tidak ada nama-nama caleg di kertas. Nah, ini kan yang sepahaman masyarakat ya, sederhana. Betul. Tidak ada nama caleg di kertas, kemudian kita hanya memilih 3 partai politik. Apakah itu kita memilih Golkar, memilih PDIP, atau memilih P3. Kemudian setelah masa reformasi, ini kan semua terjadi reformasi demokrasi yang luar biasa gitu kan. Jadi sistem proporsional tertutup itu diganti dengan sistem terbuka, proporsionalnya juga malah proporsional terbuka gitu ya. Jadi tidak hanya menjadi di situ ketika pemilu voters atau pemilih tidak di bilik suara tidak hanya memilih partai politik aja, tapi sudah memilih calon-calon legislatif yang sesuai dengan partai pilihannya gitu ya. Jadi otomatis ya masyarakat juga akan semakin terbuka bahwa memang caleg mereka nanti adalah caleg pilihan mereka gitu. Jadi tidak hanya memilih partai politik aja, tapi juga calegnya langsung atau orang yang langsung akan berhubungan dengan mereka itu yang mereka kenal gitu ya. Sederhananya di masyarakat seperti itu. Makanya itu kertas suara di bilik suara itu bisa besar kan. Betul. Jadi bisa misalnya sekarang ada 17 partai politik, 17 kali satu dapil aja nanti misalnya 10 caleg, udah berapa
suara itu ya. Tambah satu kayaknya Bang, kemarin Partai Umat. Partai Umat, sorry. Partai Umat jadi 18 ya. Iya, betul. Oke. 18 Partai Umat menang juga akhirnya. Iya. Selamatlah untuk Partai Umat. Bapak Amin Rais. Iya. Lanjutan. Itu memang seperti ya Bang Bola tadi ya. Kalau misalnya itu mengenai surat suara, memang KPU itu beralasan bahwa nanti sistem ini akan menyederhanakan surat suara. Yang kita tahu surat suara yang harus beberapa surat suara nanti kan ada gambar partai, ada nomor caleg. Jadi kalau misalnya terjadi proses tertutup, memang hanya satu lembar ya hanya partai aja. Kita macam melihat isian LKS gitu betul. Ataupun surat ujian biasanya gitu. Tinggal pilih partai, tusuk partai selesai. Cuman kan kita melihatnya dari sisi politik, apakah betul hanya teknis memang? Karena ini betul-betul apa yang terjadi sebenarnya? Karena kita melihat dulu lah dari beberapa partai kan. Memang alasan-alasan proses tertutup ini memang ada juga alasannya selain teknis tadi. Contohnya itu memang katanya untuk menekankan money politik, sehingga tidak ada lagi istilahnya money politik yang beredar di masyarakat. Nah, ini yang menciptakan selama ini politik kita itu dianggap menjadi liberal, tidak ada lagi batasan dan menjadi hanya milik kapital. Sementara kalau misalnya proporsional tertutup dijadikan, itu bisa jadi sistem pengaliran pendidikan politik bagi para kader partai itu menjadi lebih jelas lah gitu. Memang tidak ada lagi istilahnya artis yang tiba-tiba datang masuk ke partai, tiba-tiba mencalonkan menang jadi caleg. Nah, itu yang menjadi kritikan sebenarnya dari proporsional terbuka. Kita biar jelas dulu gitu Bang. Nah, sementara untuk proporsional tertutup ini memang kelemahannya itu tadi. Biarpun di masyarakat ini tapi kan karena tertutup itu istilahnya transaksi politik antar petinggi politik itu semakin besar ya Bang ya. Iyalah, jadi semua dilihat dari pasti ada plus minusnya Ron ya. Jadi kita sebenarnya sudah mengalami, artinya sejarah itu kalau menurut saya ya, hemat saya, sejarah itu seharusnya yang sejarah yang buruk lah ya. Dalam demokrasi Indonesia itu harusnya tidak diulang lagi. Itu lembaran lama, lembaran hitam, lembaran kusam yang harusnya sudah ditinggalkan gitu ya. Jadi dari satu sudut pandang ya ini menghemat biaya. Betul. Nah, dari sisi KPU-nya ya kita bicara, ini menghemat biaya. Yang kedua ya ini menyederhanakan orang yang datang untuk memilih di bilik suara akan lebih efisien, lebih hemat. Kemudian yang ketiga teknis-teknis misalnya dari mulai PPS, KPS sampai ke KPU itu juga akan lebih ringkas, lebih sederhana, termasuk tabulasi datanya segala macam ya kan. Jadi situ tidak ada lagi manipulasi data yang selama ini terjadi pertengkaran malah bukan antar partai tapi malah di internal partai ya kan. Karena mereka berebut suara di antara internal partai ya gitu ya. Mereka melihat suara ada caleg yang menggugat suaranya lebih besar dari caleg yang lain, tapi gugatan-gugatan itu justru lebih banyak terjadi di internal partai. Contohnya kemarin Gerindra Bang ya, dengan Bulan Jamila yang tiba-tiba terpilih padahal suaranya di bawah. Nah, gitu. Banyak case-case yang lain Ron. Jadi terjadi pertengkaran konflik lah internal, akhirnya sampai ke mahkamah partai kan, partai yang memutuskan. Dari sisi itu mungkin KPU melihat dia dari sisinya aja, tapi tidak melihat secara, kalau dari kacamata saya tidak melihat secara holistik gitu kan. Artinya ini demokrasi Indonesia yang sudah maju ke depan ya, sudah hampir meniru negara-negara modern. Meniru sih karena kita punya karakteristik ya, jadi meniru sih ada baiknya sesuai dengan sesuai dengan karakteristik masyarakat kita. Tapi artinya kalau misalnya teori demokrasi modern itu sudah maju melangkah ke depan ya, ada baiknya juga kita adaptasi gitu. Sistem proporsional terbuka ini ya dengan jumlah penduduk yang besar memang agak merepotkan Ron, tapi artinya ya begitulah demokrasi. Jadi masyarakat kita juga kalau sistem proporsional terbuka ya caleg-caleg yang mereka pilih juga akan lebih in touch kepada mereka kan. Jadi partai tidak, jadi kalau sistem proporsional tertutup ini kan nanti partai akan jadi jadi absolut kan, menentukan siapa yang menjadi caleg di situ. Padahal itu nggak dikenal oleh masyarakat yang dia memilih gitu. Dia hanya memilih partai aja, kemudian calegnya itu nggak terdeliver sama mereka keinginan-keinginan. Padahal sesungguhnya wakil rakyat itu adalah ya apa yang disebut sebagai wakil rakyat adalah yang mewakili aspirasi mereka untuk mereka sampaikan ke
untuk bisa menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah gitu kan. Ini kan di tengah mereka, barriernya kan DPR itu kan legislatif ya kan gitu. Itu menurut saya. Makanya memang satu kritikan lagi ini meningkatkan nepotisme juga bagi kalangan partai politik, di mana pasti yang dikenal ataupun yang dekat lah dengan ketua partai ataupun pejabat partainya itu yang akan dipilih. Sementara seperti Bang Fal bilang tadi kan, rakyat kan menyalurkan aspirasinya melalui caleg dan semacamnya ketika dipilih. Sementara kalau misalnya partai yang memilih, kemana mereka harus mengadu ya kan? Mereka tidak kenal, mereka hanya tahu memilih partainya saja. Nah ini yang meningkatkan, saya rasa memang nepotisme tinggi memang. Nah untuk dari segi teknis tadi Bang, mungkin secara opini pribadi memang kenapa nggak dimanfaatkan digital yang kita memang harusnya itu ya, saya berpikir ke arah sana juga yang kita harapkan juga kan digitalisasi kenapa jadi mundur ke belakang gitu seakan-akan kertas yang sebanyak itu nggak ada solusinya bagi di tahun 2023 ini. Masa sih nggak ada software yang bisa dibangun ya kan? Para pengembang software gampang lah untuk mengembangkan itu. Amerika sudah melakukannya kan? Betul, lewat press gitu ya. Mereka pun sudah menyatakan kemarin kan itu kan electric vote dengan mengirimkan kantor surat gitu kan? E-vote gitu ya. Ya betul. Maksudnya dengan 2003 ini solusinya mundur ke belakang, makanya ini yang menjadi suatu pertanyaan besar, ada apa sebenarnya di balik ini? Harusnya Indonesia ketika menuju kepada demokrasi yang lebih canggih lah ya, lebih canggih tanda petik di tahun 2045 100 tahun Indonesia merdeka nanti, bukan berpikir mundur malah Ron ya kan, kita harus berpikir maju. Kalau memang ada kesulitan dalam proses teknis di KPU, dari mulai proses di PPS, KPPS, di KPPS, PPS segala macam sampai pada tingkatan provinsi sampai ke pusat, ya harusnya dipecahkan lewat solusinya ya lewat teknologi yang menyederhanakan pekerjaan itu gitu kan. Ya solusinya adalah bagaimana proses pemilihan kita menjadi terdigitalisasi ya kan. Ya kalaupun tidak bisa sampai kepada tingkat desa, paling nggak kota dulu didigitalisasi gitu ya. Kota dulu ya kan, bertingkat aja dulu, bertingkat. Sebenarnya pun kota yang paling tinggi untuk tingkat anggarannya gitu. Iya, di kota, di provinsi didigitalisasi dulu, baru nanti belakangan daerah-daerah lain. Artinya diambil aja daerah-daerah pilihan dulu kan. Apakah itu di kota-kota yang berpenduduk yang sudah kota lah, menurut saya kota lah ya. Masyarakatnya sudah awam dengan gadget gitu ya. Istilahnya kan secara opini ya Bang ya, saya pun memimpikan nanti 2045 kita memilih bukan mencoblos, bukan mencontreng lagi ya, misalnya kayak ini iPad ya Bang ya, kita disuguhi tinggal iPad, tinggal kita klik, betul, mana pilihan kita klik gitu. Seperti ya kita belanja udah begitu kenapa kita nggak untuk memilih nggak gitu juga. Istilahnya memang tetap ada ruangan tertutup, ya kita tinggal pilih aja. Nanti kan kita bisa sinkronkan dengan software, benar nama kita dan semacamnya. Kalau itu memang betul pilihan kita, kenapa nggak seperti itu aja ya Bang ya? Iya, marketplace aja sudah bikin gitu, masa political place nggak bisa dibikin gitu ya kan? Jadi ya menurut saya ya KPU harus berpikir agak lebih canggih lah ya kan. Kalau nggak bisa hari ini dilakukan secara keseluruhan, ya paling nggak secara bertahap. Apa kira-kira yang bisa didigitalisasi ya didigitalisasi dulu. Mana kira-kira yang bisa e-vote ya di-e-vote-kan dulu gitu. Betul. Kan. Iya, itu menurut saya Ron. Gak usah banyak ya kan, istilahnya misalnya mau ke Pilpres dulu. Iya, bisa presiden itu kan sederhana ya Bang. Cuman ya paling banyak nanti beberapa calon aja. Kalau misalnya 20% kita bilang presiden threshold, berarti 55 pasangan calon maksimal. Iya, betul. Ini kan bisa sederhana kan ya Bang ya. Ini kenapa jadi proses tertutup? Iya. Nah ini juga menjadi pertanyaan. Ternyata Bang, ada gugatan ke MK untuk memperjuangkan ini. Ini kan berarti sangat serius Bang. Ya serius ya. Iya memang proporsional tertutup ini memang sangat buat saya melihatnya ini bagaimana kalau dari sisi partai politik ya kekuasaan itu terpusat kepada ketua partai politik atau pimpinan atau pucuk pimpinan. Jadi bagaimana nanti terjadi, kalau istilah saya sih akan terjadi oligarki lah ya, oligarki di dalam. Jadi mana yang kader-kader yang dekat ke atas atau ke pucuk pimpinan, ya mereka nanti akan mendapatkan privilege ya kan untuk ini kan gitu. Jadi ya siapa nanti yang jadi calegnya, kemudian nanti partai politik nanti menjadi pemenangnya, ya mereka lah nanti yang melakukan
rapat internal di dalam kan, siapa untuk jadi anggota DPR untuk mewakili daerah pemilihan ini. Jadi mereka menentukan sendiri aja gitu. Sementara rakyat ya hanya dipaksa untuk menusuk partai politik. Ya buat saya ya akan menjadi sebuah korupsi politik baru lagi lagi, di mana nanti pasti di internal politik, di internal partai politik nanti pasti akan terjadi jual beli kursi kan. Jadi tidak jual beli kursinya udah pindah dari KPU ke partai politik kan gitu kan. Memang kan istilahnya kan mereka menganggap tidak ada lagi ongkos politik ke masyarakat, seluruhnya ke partai politik. Jadi cuman ini kan yang menjadi abang bilang tadi, sistemnya kan menjadi oligarki. Ini kan oligarki ini kan sebenarnya kan nggak baik, apalagi itu sudah pernah ya melewati 30 tahun di Orde Baru gitu kan. Ini sangat tidak baik. Terakhirnya kan dengan ditutupnya semuanya, ini menjadi busuk gitu. Busuk, baunya menyengat kemana-mana. Ini yang buat nanti jadinya proses tertutup ini sangat-sangat istilahnya tidak relevan lah lagi untuk di zaman sekarang ini, apalagi di zaman digital yang kita tahu yang sangat-sangat maju ini. Ada satu istilah lagi Ron, jadi malah yang lebih sarkas ya. Saya berdiskusi dengan salah satu staf pengajar ya, dosen pengamat politik juga dari USU. Dia bilang ketika misalnya sistem proporsional tertutup ini dilakukan, ini akan melegitimasi partai politik menjadi lembaga bisnis yang dilegitimasi negara gitu. Jadi jadi partai politik menjadi lembaga bisnis yang negara memberikan izin secara legal untuk mereka berbisnis di dalam. Ini kan udah nggak benar lagi kan gitu kan. Artinya mereka terjadi transaksi besar-besaran di sana, jual beli suara rakyat gitu kan suara rakyat yang dijual ini sekarang gitu kan. Memang terbuka saja sudah begitu gitu. Terbukanya udah gitu. Jadi hanya memindahkan kanal aja nih Ron, dari kanal transaksional ini sebenarnya artinya nggak murni lah di masyarakat. Artinya kan sifatnya kan lebih kepada sosialisasi. Sosialisasi itu kan gimana pun program sosialisasi kemudian edukasi itu kan butuh biaya kan. Jadi yang biaya-biaya yang terdeliver ke masyarakat itu kan memang ada tujuannya gitu kan. Tapi kalau misalnya dipindahkan ke partai politik, tujuan biaya ini untuk apa gitu kan? Kita kan nggak tahu, nggak jelas, nggak konkret biayanya ini Ron. Hanya ini jangan-jangan untuk melegalisasi transaksi tadi, pemindahan dari masyarakat ke partai politik saja. Ke lembaga yang disebut sebagai partai politik itu Ron. Iya. Kita lanjut ke partai politik ya Bang ya. Di mana partai politik ternyata yang sedang di DPR itu mayoritas menolak sebenarnya sistem ini. Ada 8 partai politik tuh Bang ya. Itu ada Golkar, PAN, Nasdem, Demokrat, PKB, PKS dan P3. Secara eksplisit Gerindra bilang sebenarnya menolak tapi tidak hadir katanya. Lalu PDIP yang ternyata sebenarnya mendukung gitu. Dan dari awal mengusung kayaknya ya. Nah, ini kan sangat-sangat kontroversial ini Bang. Kenapa tiba-tiba ini terjadi? Untuk dari segi partai politik Bang, apa sebenarnya kerugian atau misalnya kekurangan sistem proporsional tertutup ini Bang? Sistem proporsional tertutup ini saya pikir nanti akan membuat mereka semakin jauh dari rakyat ya. Saya pikir akan membuat partai politik akan jauh dari rakyat. Karena apa Ron? Betul. Karena sebenarnya skrup dari mesin partai politik itu yang berhubungan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat itu kan ya kader itu ya, caleg itu kan. Betul. Kan ya, caleg itu. Jadi kalau misalnya caleg itu ditempatkan di daerah pemilihan itu, otomatis dia kan akan membawa bendera partai, kemudian membawa diri sendiri juga. Jadi sudah inherent antara partai dengan diri sendiri ketika dia turun ke masyarakat. Misalnya ada acara, kalau misalnya di DPRD itu kan ada reses ya kan, kemudian ada sosialisasi perda, sosper, kemudian ada acara-acara yang lain gitu yang berhubungan dengan turun ke bawah lah gitu kan, atau atau bersentuhan dengan konstituen gitu kan. Itu semua kan itu kan skrupnya itu kan ada di caleg gitu kan. Jadi caleg itu yang membina kadernya mereka, kemudian melakukan interaksi, komunikasi, kemudian mereka membawa aspirasi itu ke pemerintahan. Saya takutnya yang terjadi kalau misalnya sistem proporsional tertutup ini dilakukan, nanti caleg juga akan malas-malasan turun ke bawah. Kenapa? Karena nanti mereka akan nggak tahu kepastiannya apakah mereka akan ditempatkan sebagai caleg lagi atau enggak kan gitu kan. Apakah di daerah pemilihan yang sama atau dipindah ke daerah pemilihannya. Antara dua Ron. Apakah mereka akan menjadi caleg lagi ataukah mereka akan tetap di dapil itu kan persoalannya kan. Jadi ketika misalnya mereka nanti
mau dipilih misalnya di daerah pemilihan A gitu ya kan, partai mengutus dia untuk bekerja mengambil aspirasi masyarakat di daerah pemilihan tersebut, kemudian dia akan bekerja juga setengah hati gitu kan. Apakah dia nanti akan persentuhan ini akan membangun emosi dia dan kemudian akan membawa dia sebagai pemenang pemilu berikutnya yang terpilih dari daerah pemilihan itu, atau malah nggak jadi caleg sama sekali kan gitu, Ron. Betul, memang itu juga yang tadi kita harus bagi Bang, masalah dapil itu kan Bang ya. Untuk dapil sendiri memang setelah ini kan sudah diatur sebenarnya dengan di undang-undang melalui DPR dan pemerintah. Nah, kalau misalnya yang jadi tertutup melalui gugatan yang di MK, ini bakal diserahkan ke KPU Bang. Ini yang menjadi juga kontroversial ketika ini disahkan, bakal jadi ketakutan bagi caleg-caleg yang selama di partai politik ini, apakah dimajukan lagi atau tidak. Iya. Ini jadinya bukan hanya sistem kedekatan gitu Bang, ini sebagai macam proyek jadinya. Jangan-jangan nanti sistem lelang yang terjadi di partai politik kan. Ketika menjadi untuk menjadi caleg kita harus tinggi-tinggian bidnya berapa kan gitu, nih jadi memang itu yang terjadi korupsi politik kan gitu kan. Nanti rupanya saya bid misalnya sekian, rupanya abang lebih tinggi ya kan, ternyata abang yang dipilih. Iya betul ya, ini sangat betul-betul jadi ya, sistem korupsi itu memang tidak akan terlihat di depan publik Ron, depan publik, tapi modelnya namanya itu ya prakteknya akan terjadi besar-besaran di internal partai, dan itu akan membuat orang makin banyak semakin tidak punya minat jadi politisi nanti. Takutnya seperti itu. Tidak ada lagi istilahnya, kan kita tahu dari beberapa ketum partai itu kan ada yang bukan dari anak-anak pejabat yang tinggi, contohnya kayak Zulkifli Hasan gitu. Betul. Ataupun memang ada yang memang udah terdidik lah istilahnya. Tapi kan tokoh-tokoh seperti ini bakal hilang. Istilahnya dia bukan memang anak-anak pejabat pengusaha. Atau misalnya tidak ada lagi Ganjar Pranowo gitu. Betul. Atau Jokowi yang tiba-tiba menjadi wali kota dan sekarang menjadi presiden. Nanti pun hitung-hitungannya gini Ron. Jadi ketika di dalam itu nanti ya kader-kader itu nanti ya akan dikapitalisasi seberapa banyak kontribusi Anda kepada partai kan gitu kan. Betul. Iya. Jadi kalau misalnya yang datang dengan tidak membawa uang atau membawa biaya operasional ke partai, biaya pengembangan ke partai, tapi ada orang yang membawa pikiran kan jadi ini kan, jadi nggak jelas hitung-hitungannya kan. Makanya selama ini kan mungkin di profil terbuka ini ada yang memang kita tahu lah pejabat-pejabat calon pejabat yang istilahnya membawa uang itu masih bisa dikalahkan dengan pemikiran, prestasi. Ya. Nah, setelah profil tertutup kan ini kan menjadi sangat kecil. Saya kira tidak ada lagi yang membawa pikiran dan ini. Datang ke partai tinggal membawa apa yang bisa dia berikan ke partai, apa dia yang bisa berikan ke depannya masyarakat, nggak ada lagi gitu Bang ya. Seberapa kuat kapital dia nanti ke partai kan gitu kan, kapitalisasi yang akan dia lakukan, apakah kapitalisasi dalam bentuk uang, apakah kapitalisasi dalam bentuk massa kan gitu kan. Betul. Tapi namanya pikiran nanti akan tergerus oleh orang-orang yang membawa kapital yang besar ke dalam partai itu yang menjadi, itulah yang akan buat saya itu menjadi kemunduran nanti, luar biasa kemundurannya. Orang-orang yang akan mau menjadi kader nanti akan berpikir 10 kali lipat lah ya kan. Itu apa menjadi kader kalau ternyata nggak jadi apa-apa juga. Berpolitik itu kan ya memang ada impian, ada cita-cita kan gitu kan, ada visi, ada misi kan gitu. Makanya kan jadi yang untuk menjadi kader nanti ya orang-orang tertentu aja Bang ya. Akan terjadilah eksklusivitas ya. Jadi untuk yang menjadi caleg jadi ya premium lah. Jadi caleg premium ya. Bukan hanya untuk langganan Spotify aja premium sekarang. Caleg pun premium ya. Prabayar ya. Betul. Ada pay letternya juga. Iya, pay letter prabayar. Nah, kita balik lagi ke sistem proporsional terbuka ya Bang ya, yang menjadi menjadi sebenarnya masa depan. Transaksi politik memang kita tahu secara umum, rahasia umum lah kita tahu ya kan, ada ongkos politik, ada misalnya transaksi di belakang layar dan semacamnya. Nah, kalau dari pribadi saya, kenapa nggak ini diatur aja oleh KPU sehingga terjadi transparansi? Istilahnya seperti di Amerika yang memang mereka mencontohkan gitu Bang ya. Di Amerika itu jelas bahwa biaya kampanye presiden Donald Trump dan semacamnya itu dari sumbangan pengusaha. Malah di sana ada gala dinner ya Bang ya, di mana ada pengusaha itu dikumpulkan, memberikan donasi dan itu disetor. Nah, memang ini yang menjadi polemik ya. Di sana memang batasannya kan tidak ada itu Bang ya. Kenapa nggak kita bikin aja seperti itu Bang di sini? Menurut Abang gimana Bang? Iya, harusnya seperti itu Ron. Cuman ya
KPU ini kan minta sebenarnya berapa biaya kampanyenya, tapi nggak pernah transparan kan gitu kan. Yang disebutlah biaya kampanye Pilpres misalnya hanya 20 M, itu kan nggak masuk akal gitu kan. Buat ke 1 miliar ya Bang. Iya, sementara 20 M itu untuk jadi bupati aja di daerah tertentu atau jadi gubernur masih kurang kan gitu kan. Betul. Ya di Pilpres dibikin biaya. KPU sebenarnya sudah menyebarkan banyak inilah ya, banyak apa namanya itu ya, banyak lembaran-lembaran laporan gitu ya, termasuk salah satu berapa biaya untuk kampanye, biaya teknisnya segala macam. Tapi itu kan nggak pernah transparan dilakukan, dan kemudian dana itu datang dari mana pun tidak pernah tahu kita alirannya dari siapa-siapa aja, dan itu dianggap sebagai rahasia gitu kan. Betul. rahasia tim gitu kan. Jadi dianggap masyarakat atau publik tidak boleh mengetahuinya, padahal sebenarnya dari situlah sebenarnya sumbernya semua kan ya siapa pengusaha yang pro kepada mana. Jadi di situ pun nggak ada lagi orang yang bermain dua kaki, Ron. Iya. Jadi kalau ada pengusaha yang main di Pilpres, misalnya ada tiga capres nanti di Pilpres 2024 itu kan ada pengusaha atau konglomerat ya kan, atau jaringan konglomerasi yang ingin salah satu pilihan capresnya itu menang. Karena apa? Karena mungkin dia lihat pikiran-pikirannya secara ekonomi, membangun kebijakan-kebijakan ekonomi makro mikro cocok dengan pikiran manajemen atau pikiran eksekutif perusahaan tersebut kan. Kemudian mereka memberikan atau mensupport lah ya kan. Jadi supportingnya itu memang full supporting ya, karena dasar basicnya program dan satu pikiran gitu. Nggak ada lagi misalnya yang berjudi. Bukan berjudi juga yang melakukan yang melakukan supporting dengan banyak kaki gitu kan. Yang penting calonku menang gitu ya kan. Ada satu konglomerat misalnya dari 3 capres, dia taruh satu, ditaruhnya lagi satu lagi, taruhnya lagi satu lagi kan gitu ya. Jadi jangan kan 2 kaki, main di 3 kaki kan gitu. Iya, kan, betul. Jadi semacam di Amerika lah kita contohkan ya Bang, karena memang negara yang sangat maju gitu. Ya, sangat modern lah. Di mana di sana CEO perusahaan teknologinya terang-terangan mendukung gitu Bang. Apalagi kita mencontohkan kemarin Donald Trump melawan Joe Biden ya Bang ya. Joe Biden, ya. Dimana CEO Twitter itu terang-terangan memblok Donald Trump ya. Nah, betul. Di situ kan berarti ada aliran dana ke Joe Biden, dan sementara itu Mark Zuckerberg di situ, atau misalnya Jeff Bezos ya Bang ya, terang-terangan itu mendekat dengan Donald Trump. Nah kita kan bisa melihat mereka setelah terpilih itu secara profesional perusahaan tetap jalan gitu, tetap hidup ya, tetap hidup ya. Hanya kebijakannya yang masalah pajak itu yang jadi kontroversi di sana. Betul. Nah kita kan bisa seperti itu juga Bang. Iya, sangat bisa kan. Orang-orang kaya di Indonesia ini gitu Bang ya, seperti yang Bang bilang tadi ya, 3 capres, 3 dibiayai, kita nggak tahu dirinya yang mana. 3-3-nya di sumnya. Kalau orang Medan di sum lah ya kan. Iya. 3-3 di sumnya kan. Sementara itu yang jadi transparasinya ya, kita nggak tahu jadi pemikiran orang gitu Bang ya. Jangan-jangan ya ini hanya memang dibuat aja sistemnya. Dibuat aja. Jadi demokrasi itu hanya ya, pemilihan itu hanya ya cecil lah kita bilang gitu ya. Ya dari situ juga bisa digambarkan sebenarnya kesadaran berpolitik kita dari tingkat bawah grassroots sampai di atas sebenarnya belum punya kesadaran untuk membangun politik yang sebenarnya kan gitu. Betul. Artinya ya sampai kepada orang yang berpendidikan tinggi, kemudian yang memiliki kekayaan yang besar juga ya, artinya sudah banyak berhubungan dengan orang-orang yang levelnya internasional gitu kan, tetap menginginkan ya model yang konvensional. Artinya ya udahlah, dibiarkan aja lah sistem ini seperti ini, karena ini menguntungkan sebenarnya kan, sangat menguntungkan. Karena apa ya, karena memang kalau kita bicara dari konteks programatik ya, nanti calon yang menang juga tidak akan membawa program yang menguntungkan kepada mereka. Harusnya kan seperti itu kan gitu. Tapi kan yang terjadi adalah bagaimana supaya bisa menang aja gitu kan. Ya pokoknya ya mereka punya in touch ke kekuasaan itu aja ya, punya kanal ke kekuasaan itu aja. Jadi siapapun calonnya ya udahlah, mau apa programnya mereka nggak peduli, yang penting mereka punya uang, bisa disupport untuk siapa salah satu calon yang dianggap
bisa potensial, bukan dianggap potensial, semua calon yang bertarung. Jadi artinya siapapun yang menang mereka tetap punya in touch sama kekuasaan. Itu aja Ron, saya pikir. Iya, memang perubahan ini harusnya bergerak ke depan ya Bang ya. Bukan perubahan ini malah menjadi mundur gitu. Ini kan sangat-sangat mundur seperti Abang bilang tadi. Apalagi kita di era sekarang ini banyak yang bisa kita lakukan solusi-solusinya, baik digital ataupun konvensional pun kan bisa diatur dengan lebih baik lagi. Bukan malah menjadi balik mundur lagi jauh ke belakang gitu Bang ya. Nah untuk dari sisi pemerintahan sendiri Bang, memang ada PDIP itu sudah melalui sekjennya itu mensosialisasikan tentang proporsional tertutup ini Bang. Cuman dari sisi pemerintah memang bukan menolak, bukan menerima. Ya mereka seakan-akan membiarkan ini salah satu dari demokrasi gitu Bang. Menurut Abang gimana Bang? Saya pikir ini hanya bagian dari apa ya wacana-wacana yang sebenarnya nggak bisa dianggap sederhana Bang ya. Artinya ini wacana bisa saja wacana liar, tapi bisa juga jadi wacana yang serius. Jadi penolakan dari 8 parpol itu saya pikir sudah jadi apalah ya, sudah menjadi sinyal yang serius lah bahwa proporsional tertutup itu bukan sesuatu yang baik untuk demokrasi kita ke depan gitu ya. Itu mematikan kader, mematikan daya juang politik, kemudian membuat suasana di kepartaian juga menjadi tidak sehat kan gitu kan. Itu kedepannya itu kan akan berdampak buruk kepada partai politik itu sendiri kan gitu kan. Secara pemerintahan juga seperti itu nanti. Jadi pemerintahan kita juga jadi pemerintahan. Kalau semua tertutup nanti pengkaderisasi juga enggak kaderisasi terbuka lagi, kaderisasi tertutup semua ya kan. Jadi siapa yang mau jadi kader ya menjadi mahal harganya kan gitu kan. Orang untuk terjun di dunia politik jadi mahal harganya, padahal politik itu kan bagian dari sumbangsi atau bagian dari kontribusi masyarakat untuk untuk memajukan negara kan. Artinya kan pondasi politik ini kan tidak bisa dianggap remeh kan. Politik itu menjadi sebuah sebuah garda terdepan, kemudian menjadi backbone-nya negara gitu ya. Selain jadi ekonomi bisa hancur, bisnis bisa hancur, apapun bisa hancur kalau demokrasinya berantakan kan gitu kan. Makanya Bang, kalau misalnya terjadi proporsional tertutup di tingkat caleg, apa mungkin nanti kepala daerah pun dipilih oleh DPRD kan Bang ya? Itu bisa kembali lagi Ron. Dan selanjutnya presiden pun dipilih secara tidak langsung. Ya, itu bisa langsung, bisa terjadi lagi. Itu kan semua harus dari bawah dulu kan Bang, baru ujungnya nanti ke atas. Karena sudah kainan di bawah, nanti ke atas lah. Bupati wali kota dipilih oleh DPRD. Iya, akhirnya kembali lagi kepada sistem. Lalu presiden dibikin untuk dari MPR itu Bang. Iya, kembali lagi kepada sistem demokrasi yang dulu kan, Orde Baru. Demokrasi seolah demokrasi, tapi demokrasi yang terpimpin gitu kan, terpimpin sama yang di atas. Jadi saya mau menambahin juga ya, mungkin karena ini juga Ron, kenapa ada beberapa partai yang mendukung ya kan, karena mereka punya pucuk pimpinan yang punya otoritas yang kuat ke bawah gitu ya kan. Jadi ya tetap punya punya kekuasaan atau punya punya pengaruh yang kuat kepada kader-kadernya. Kalau untuk partai-partai yang modern kan, ini kan pimpinan ini kan nggak terlalu banyak jadi semua kader kan punya saham ya kan, punya saham yang kuat di dalam partai itu. Tapi ada beberapa partai, kita nggak usah sebut lah kan, itu kan sahamnya kan pemiliknya ketua partai sendiri kan gitu kan. Itu mereka pengen kuatkan, kalau menurut saya sih pengen mereka kuatkan saham itu, bahwa semua kader-kader dalam itu adalah milik pemegang saham kan itu kan. Jadi pemegang saham nanti akan berkuasa terhadap siapapun yang akan maju menjadi caleg kan gitu. Lah kalau kita sebut partainya Bang ya, berarti ini sangat berubah Bang. Dulu Golkar, sekarang Golkar menjadi lebih demokrasi. Lebih demokrat sekarang malah. Golkar lebih cair. Apa memang betul teori orang kalau misalnya sudah menikmati kekuasaan itu, semua cara akan dilakukan gitu. Iya, untuk menikmati kan gitu kan. Iya, sementara dulu partai yang istilahnya tersakiti malah sekarang memperjuangkan yang cara lama gitu. Iya, betul. Ya ini kan partai-partai yang mendukung proporsional tertutup ini kan ya ketakutan aja mereka kekuasaan, bukan kekuasaan sih saya bilang sih, pengaruh mereka terhadap kader-kader mereka itu tidak menjadi sekuat yang mereka lihat gitu ya kan. Artinya
ya epicentrumnya itu tidak lagi pada ketua partai gitu. Padahal sebenarnya kan enggak ya kan. Ya semua pun ada aturan dan aturan mainnya di partai gitu ya kan. Siapa yang mau jadi kader, siapa yang mau jadi caleg, dan kemudian siapa yang duduk di legislatif yang dipercaya sama partai politik, ya mereka kan punya aturan, punya hak dan kewajiban kan, tanggung jawab pada partai kan gitu. Itu aja yang dituntut kepada mereka gitu. Betul. Intinya kan semakin banyak kader mereka sekarang yang bisa menjadi pemimpin partai, sebenarnya kan demokrasi itu berjalan sebenarnya. Iya, artinya partai itu pun semakin dikenal sama masyarakat. Betul, jangan menjadi karena memang memang untuk di ideologi memang sah-sah saja bagi kader itu dibentuk di sana. Cuman jangan menjadi karena satu turunan begitu kan, terakhirnya sampai 100 tahun ya harus itu aja kan, berarti kan itu demokrasi nggak berjalan gitu. Iya. Harusnya sementara partai yang lama sudah bisa berubah, jangan partai yang baru jadinya jadi menjadi partai yang lama gitu Bang ya. Jadi maunya kan semua muaranya kok saya lihat kepada pucuk pimpinan partai juga ya. Jadi pucuk pimpinan partai ingin menjadi matahari tunggal, dan kemudian dia akan memegang semua menghandle semua kader-kader yang bisa setia dan loyal kepada dia kan. Ya. Nah, mungkin ya harapan kita Bang dari poin-poin tadi ya mungkin kita pun setujunya profesional terbuka sehingga hanya meningkatkan transparansi aja di masyarakat. Betul. KPU kan bisa mendesain banyak sekarang istilahnya. Bukan hanya di Indonesia ya Bang ya, di luar negeri istilahnya warga negara kita kan banyak yang sudah bekerja di software perusahaan ternama gitu Bang. Kenapa kita manfaatkan aja, kita panggil lagi. Memang nggak sesederhana itu ya Bang ya, cuman ya harus jelas gitu kan. Tapi seperti kita diskusikan tadi Ron, itu kan semua bisa dimulai dari bertahap gitu kan. Betul. Ya. Karena melihat dari negara kita yang sangat luas dengan populasi yang sangat besar, itu kan agak susah diimplementasikan dalam jangka waktu yang singkat kan gitu kan. Dibikin bertahap, dimulai dari pilkada aja dulu. Pilkada, kemudian nanti kepada pilpres, kemudian nanti kepada pemilu, kemudian arealnya atau daerahnya juga diperkecil dulu ya, daerah yang sederhana aja dulu, misalnya di kota digitalisasi untuk untuk pilkada, kemudian merambat ke daerah kecamatan digitalisasi untuk pilkada juga gitu. Di beberapa kota besar aja gitu Bang ya. Iya, betul. Sumatera diwakilkan oleh Medan dulu ya. Mungkin di Sulawesi ada Makassar atau Manado. Di Kalimantan mungkin Pontianak atau Balikpapan gitu Bang ya. Semua kan harus pakai pilot project Bang. Mana nanti kan sistemnya kan kalau misalnya ada model baru kayak gini kan sistemnya kan trial and error ya kan. Jadi kalau ada yang kurang ya ada yang masih banyak hambatan-hambatan segala macam, baik itu dari akses internet atau segala macam, nanti bisa diperbaiki atau kemudian disempurnakan kan gitu kan. Dari kesimpulan tadi kan dari beberapa pembahasan mungkin harapan kita Bang ya terjadinya digitalisasi lah istilahnya untuk pemilih solusinya kan, supaya menyederhanakan pemilihan yang ada. Apalagi kita menuju 2045 katanya kita bakal big data ya Bang ya. Big data. Dimana keamanan software, keamanan data, data itu sangat penting ya Bang ya. Ini bisa dimanfaatkan juga menuju ke arah sana melalui penyelenggaraan pemilihan gitu Bang ya. Lalu yang kedua kita harapkan ya transparansi lah istilahnya untuk dari partai politik ataupun yang berkampanye dan bisa diatur oleh KPU ya Bang ya. Untuk harapan dari Abang sendiri apa tuh Bang? Iya persis Ron. Jadi digitalisasi ini kan sesuatu yang menjadi keniscayaan lah ya. Artinya voters kita ke depan ini kan kaum milenial yang akan berkiprah nanti ya kan gitu ya. Jadi harus dimulailah dari sekarang. 2045 itu bukan tahun yang panjang ya. Sekarang udah 2023 gitu ya. 22 tahun lagi untuk membangun sistem demokrasi yang berdigitalisasi lah kan istilahnya kan gitu kan. Itu kan membutuhkan waktu yang panjang gitu ya. Membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Tapi artinya bisa dimulai dari sekarang. Kalau misalnya kita berhitung dari 23 tahun lagi, berarti 4 kali pemilihan lagi harusnya sebenarnya sudah sempurna lah ya. 4 kali pemilihan lagi ya kan, 4 kali 5 20 ya. Mungkin 90% lah sudah sempurna lah ya, mendekati sempurna lah. Tahun 2045 udah bisa lah kita launching e-demokrasi atau e-vote gitu ya kan, e-vote untuk rakyat Indonesia. Karena yang memilih di sana pun nanti orang-orangnya emang orang-orang yang sudah terbiasa dengan digital gitu ya. Milenial lah ya Bang. Orang-orang milenial sekarang lah ya kan, ya kan usianya yang sudah matang untuk terjun di dunia politik ya kan, dan termasuk juga anak-anak yang sudah sekarang masih kecil nanti kemudian akan menjadi voters di tahun 2045 atau mereka yang akan terjun di dunia politik. Begitu Ron. Secara transparansi
saya juga berharap misalnya ya kita ya sama-sama berharap ya jangan mundurlah demokrasi Indonesia ini ya, jangan balik lagi ke sangkarnya gitu ya kan, sangkarnya itu di Orde Baru gitu ya. Jadi semua harus terbuka gitu kan, era transparansi gitu ya. Jadi tidak ada lagi sistem pengkaderan tertutup, tapi harus terbuka. Tidak ada lagi caleg-caleg yang ditunjuk secara tertutup, tapi sekarang dimulai terbuka gitu kan. Begitu juga dengan caleg-caleg yang menjadi caleg dari parpol ini, dia akan terbuka apa sosialisasi, apa program dia dan apa mimpi dia kepada masyarakat yang diwakilinya, itu akan nanti tercermin di pemerintahan dan kemudian menjadi cerminan juga bagaimana partai politik itu bekerja lewat kader-kadernya gitu, Ron. Oke, memang di awal 2023 ini memang sudah sangat seru pembahasan kita tentang politik ya, Bang. Betul. Mana dimulai dari sistem yang sudah menjadi debat lah dari beberapa pihak, makin memanas dan bakal 1 tahun ke depan kita akan menikmati suguhan kejadian politik yang sangat menarik ya, Bang. Betul, Ron. Dan tentunya kejadian-kejadian politik itu akan kita bahas ya, Bang, tetap di Prosumut TV, di cakap-cakap ini. Semoga bisa bisa banyaklah kejadian yang bisa kita bahas di tahun ini gitu, Bang, ya. Betul. Mungkin itu saja untuk episode kali ini, Bang. Kita akan berjumpa di program cakap-cakap yang lainnya ya, Bang, ya. Oke, siap, Ron. Terima kasih. Oke, terima kasih.